Halo teman-teman pendengar podcast dimanapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun, atas alasan apapun kalian mendengarkan podcast ini, selamat datang. Welcome, Rahajeng Rauh di podcast lah pokoknya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai teman-teman pendengar podcast lah pokoknya, apa kabar? Baik-baik kan ya? Semoga kita semua selalu diberkahi kebaikan dari segala penjuru oleh semesta. Nah, kita sudah ada nih di episode keempat podcast lah pokoknya. Yang kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah horor yang aku alami sendiri. Seperti apa ya? Tapi sebelumnya jangan lupa di follow podcast lah pokoknya di Spotify. Dan pengumuman penting nih, podcast lah pokoknya sudah ada di YouTube. Akan aku sematkan linknya di deskripsi podcast episode ini. Ya, oke, dengerin ya. Boleh di subscribe juga di YouTube dan di like, di komen juga boleh. Ya, dikasih like, kasih dislike juga boleh, nggak apa-apa. Aku mah pasrah, aku mah ikhlas mau diapain aja podcastnya, oke? Nah, sekarang mulai ceritanya. Sekarang banget nih. Sekarang nih. Oke. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Murid Misterius yang juga bisa kalian baca di thread Twitter @putridurga. Begini ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2012, di mana aku baru beberapa hari bekerja sebagai pengajar di sebuah bimbingan belajar yang cukup terkenal di Indonesia dan membuka cabang di Denpasar. Sore itu, seperti biasa, aku memasuki ruang kelas di lantai 3 sebuah gedung yang cukup tua di salah satu pertokoan terkenal di kota Denpasar. Aku di sana mengajar sebagai pengajar bahasa Inggris. Gedung itu terdiri dari 3 lantai di mana ada kelas di masing-masing lantainya. Karena ini sudah lama, jadi aku nggak terlalu ingat pasti ya. Yang aku ingat di lantai 1 itu ada 1 atau 2 kelas, lantai 2 1 kelas, lantai 3 1 kelas. Dan tangga menuju masing-masing kelas itu hanya bisa dilalui oleh 1 orang, jadi cukup sempit. Dan di luar ruang kelas itu terkesan gelap dan remang-remang. Remang-remang atau gelap? Ini yang mana? Remang-remang maksudnya ya, karena tidak ada ventilasi dan penerangannya juga kurang. Nah, waktu itu aku mengajar pada sesi ketiga. Jadi sesi ketiga dimulai jam 6:30 malam sampai selesai jam 8 malam. Ya, sebagai pengajar baru, aku udah siap dengan buku, juga absen. Sambil menunggu murid-murid datang di kelas, aku iseng jawab-jawab soal dan juga mereview lagi materi yang akan aku sampaikan pada saat itu. Tidak ada yang aneh yang kurasakan. Jadi saat satu persatu muridku datang, aku masih duduk dan menyapa mereka. Saat aku lihat, kelas sudah terisi penuh, hampir penuh, dan jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, aku membuka pelajaran, menyapa anak-anak, dan menyerahkan absen pada mereka. Absen itu adalah absen manual, jadi mereka harus menandatanganinya sendiri dan mengoper ke teman yang lain. Saat mereka selesai, mereka menyerahkan kembali absennya. Aku menghitung jumlah anak yang menandatangani absen. Dari 30 anak, ada 25 anak yang sudah menandatangani absen. Ya karena aku guru baru dan aku juga gak mau ada anak yang nitip absen,
Aku hitung lagi anak-anak secara manual. Aku hitung per kepala mereka. Saat aku menghitung, ternyata aku menghitung ada 26 anak. Sedangkan di absen ada 25. Aku bertanya sama mereka, loh, ini loh kalian ada 26 anak, kok di absen cuma 25? Siapa nih yang belum absen? Tanyaku. Anak-anak nyeletuk, coba deh Miss, tak hitung dulu ya. Mereka menghitung, kemudian menjawab, 25 kok Miss. Oh ya? Tanyaku ragu. Aku menghitung kembali. Tetap, aku menemukan 26 anak. Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan. Kemudian, aku melihat seorang anak laki-laki di pojok sebelah kiri ruangan sedang duduk, menunduk, menatap meja, tapi aku masih bisa melihat wajahnya yang pucat. Sama sekali tidak ada buku di depannya, dan dia pun tidak mengobrol dengan teman-temannya yang lain seperti anak-anak lain. Ya mungkin karena depannya dia, kemudian di sampingnya dia bangkunya kosong. Jadi dia tidak mengobrol atau mungkin tidak ada temannya yang berada di kelas yang sama. Lama aku memperhatikan anak itu. Dan aku menyadari satu hal, bahwa dia bukanlah manusia. Lamunanku dikagetkan oleh seorang siswa yang memanggilku. Miss, kok malah bengong? Katanya. Aku tidak mau membuat anak-anakku panik, jadi aku berkelakar. Oh iya, kalian cuma 25, tadi Miss salah hitung, Miss malah hitung diri Miss juga. Sorry ya. Yuk kita mulai pelajaran. Ajakku untuk memulai pelajaran. Aku mulai menjelaskan materi, tapi sesekali pandanganku masih aku arahkan ke pojok ruangan di mana anak itu duduk. Dia masih di sana. Masih duduk menunduk, tidak melihat ke arah manapun, hanya menatap kosong ke arah meja. Aku bergumam dalam hati. Aku tahu kamu ada di sini. Aku tahu kamu juga ingin belajar. Kalau kamu memang pengen di sini, silahkan. Tapi tolong jangan ganggu anak-anakku dan jangan memperlihatkan diri ke anak-anakku. Kemudian aku menoleh lagi ke anak itu. Dia sudah hilang. Semenjak itu, selama aku mengajar di sana, aku tidak pernah lagi menghitung manual jumlah anak-anak yang ada dalam kelas. Aku cukup percaya sama mereka. Dan aku juga tidak mau mendapati kelebihan murid lagi di kelasku. Dan ternyata pengalaman ini tidak hanya aku yang mengalami. Ada juga kejadian yang cukup membuat trauma dialami oleh seorang rekan pengajarku. Sebut saja namanya Ibu Ratih. Saat itu, sama sepertiku, Ibu Ratih mengajar di ruang kelas yang sama, di jam yang sama, jam 6:30 sampai jam 8. Kebetulan Ibu Ratih adalah seorang pengajar bahasa Indonesia. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, kelas sudah usai. Ibu Ratih bersiap-siap untuk meninggalkan kelas. Tapi dia melihat satu anak masih sibuk mencatat di pojok ruangan. Ibu Ratih kemudian bertanya, "Dek, belum selesai nyatetnya? Masih banyak?" Tanya Ibu Ratih. Anak itu menggeleng dan melanjutkan mencatat. Tak lama kemudian, Mas James, cleaning service, masuk ke dalam kelas. "Bu Ratih belum pulang, Bu?" Tanya Mas James. "Belum, Mas. Ini masih ada anak yang belum selesai," jawab Bu Ratih. Mas James mengernyit, lalu keluar dari kelas. Tak lama, Bu Ratih melihat si anak sudah merapikan bukunya. Dia tampak lega, karena jam sudah menunjukkan pukul 8:10 malam. Kemudian Ibu Ratih turun, diikuti oleh anak itu.
Di tangga, Ibu Ratih masih melihat anak itu mengikutinya menuruni tangga. Sesampainya di lobi, Ibu Ratih meletakkan absen dan masih menunggu si anak turun. Sebagai pengajar, dia merasa bertanggung jawab atas siswanya. Kebetulan di lobi, Mas Jim sedang merapikan meja dan juga absen-absen pengajar. "Kok masih di sini, Bu? Nunggu jemputan ya?" tanya Mas James. "Enggak, Mas. Saya bawa motor kok. Ini loh, saya nunggu murid yang tadi di kelas. Belum turun juga. Padahal tadi di tangga dia ikutin saya. Kalau misalnya dia turun, kan saya lihat dia lewat dan keluar. Uang pintunya cuma satu keluar masuk di sini," tambah Bu Ratih. "Murid yang mana, Bu?" tanya Mas James. "Itu loh, Mas, murid yang saya tungguin di kelas. Tadi turunnya barengan, kok belum nongol juga ya?" Mas James menggaruk-garuk kepalanya. "Tadi saya lihat Bu Ratih cuma sendiri kok di atas," sahut Mas James yang seketika membuat darah di seluruh tubuh Bu Ratih berdesir. "Beneran kok, Mas. Tadi itu saya sama anak laki-laki itu di atas. Dia masih nyatet, jadi saya tungguin. Terus pas saya turun, dia juga turun, Mas," kata Bu R. Mas James langsung mengambilkan segelas air dan meminta Bu Ratih maksudnya, untuk tenang. Keringat dingin mengucur dari dahi Bu Ratih. Dia sangat yakinnya, kalau tadi dia bersama anak itu dan menuruni tangga bersama anak itu. Bu Ratih merinding hebat, lalu menatap Mas James. Tanpa kata-kata, dia sudah tidak sanggup lagi untuk bicara. "Gini aja deh, Bu. Sekarang Ibu pulang dulu. Udah biasa kok, Bu. Saya kan tinggal di sini, jadi saya tahu anak itu bukan manusia, Bu," ujar Mas Jim santai. Setelah menenangkan diri, akhirnya Ibu Ratih pulang. Sejak saat itu, Bu Ratih tidak lagi mengambil jadwal kelas malam di gedung itu. Itu dia ceritanya. Kalau ada yang nanya itu gedung apa ya, di mana ya, bimbelnya apa ya? Mohon maaf demi kenyamanan bersama. Semua nama aku samarkan ya teman-teman. Nah, dari kejadian itu aku belajar sih teman-teman ya. Aku menyadari satu hal gitu, bahwa anak-anak yang dalam tanda kutip, anak-anak yang hanya mempunyai waktu sedikit di dunia untuk belajar, mereka masih linger, masih ada di sini, masih ada keterikatan untuk belajar, mereka masih ingin belajar. Jadi ya beberapa di antara mereka, ya begitulah, masih mengikuti pelajaran di tempat-tempat lain. Ya gimana ya, mereka itu ada di mana-mana sih, nggak cuma di sekolah, nggak cuma di rumah, nggak cuma malam hari, tapi pagi, siang, malam, dimanapun mereka ada. Nah, penting untuk kita untuk menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu kan, di tempat itu ada siapa aja. Kalau kita bisa lihat ya udah kita bisa permisi, tapi kalau enggak, ya mau percaya mau enggak itu balik lagi teman-teman semuanya. Aku nggak maksa teman-teman lo percaya. Hal yang seperti ini memang sulit dinalar dengan akal sehat, dengan logika, kecuali teman-teman mengalaminya sendiri. Begitulah ya. Oke, buat teman-teman terima kasih ya sudah mendengarkan episode kali ini. Oh